Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Nadia Dewi dengan G7012292 dari kelas B. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia medisinal yang berjudul Hubungan Struktur Fisika Kimia Farmakokinetik Pelarutan Stereokimia Aktivitas Biologi Obat, di mana di sini saya mengangkat obat allopurinol. Langsung saja ke definisi. Allopurinol adalah obat penurun kadar asam urat dengan mekanisme penghambat santin oksidase suatu enzim yang mengubah hiposantin menjadi santin dan santin jadi asam urat. Struktur kimia allopurinol. Allopurinol terdiri dari yang pertama itu sistem cincin pirozolo 3 dan 4 D di piromidin. Yang kedua gugus keton CO pada posisi 4. Terus ada gugus amino NH pada posisi 1 dan 2. Yang keempat, beberapa atom nitrogen sebagai bagian dari cincin heterosiklik. Yang terakhir, ada sulfur mirip purin memungkinkan kerja sebagai inhibitor santin oksidase. Terus farmakokinetik allopurinol. Parameter farmakokinetik allopurinol yang pertama itu ada viabilitas oralnya yang terdiri dari 67-90%. Terus yang kedua waktu paruh eliminasi allopurinol 1-2 jam. Waktu paruh eliminasi oksipurinol metabolit aktifnya itu 18-30 jam. Volume distribusi 1,6 liter per kilogram. Ikatan protein plasmanya sangat rendah, di mana hanya 2%. Terus ekspresi renalnya itu kurang lebih besar dari 70% dalam bentuk oksipurinol atau metabolit aktif. Terus ada farmakokinetik absorpsi. Faktor struktur yang mempengaruhi absorpsi allopurinol, yang pertama itu ada cincin purin planar, yang kedua gugus hidroksil, yang ketiga molekul kecil dan netral, dan tanpa pusat kirang. Mekanisme absorpsinya itu yang dimana terjadi di duodenum melalui difusi pasif dan ke jejunum. Terus farmakokinetik distribusi. Faktor struktur yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama ada ikatan protein plasma sangat rendah yaitu 2%. Terus volume distribusi sedang 1,6 liter per kilogram. Yang ketiga, kelaratan cukup baik dalam saluran cerna atau bentuk basa lemah. Yang keempat, struktur kecil dan mirip purin mempermudah terjadinya absorpsi. Nah, yang kelima, itu tidak mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan. Yang terakhir, diserap di usus halus hingga bagian atas. Terus ada distribusi ke tempat asam urat. Yang pertama, allopurinol dan metabolit aktifnya oksipurinol menyebar luas ke berbagai jaringan tubuh. Yang kedua, obat ini mencapai konsentrasi efektif di sendi dan jaringan lunak, lokasi umum penumpukan kristal asam urat. Yang ketiga, penetrasi ke cairan sinoval cukup baik, mengandung efek terapeutik dalam penurunan kadar peradangan dan nyeri pada gout. Terus yang keempat, penetrasi ke cairan cerebrospinal serendah karena target terapi bukan sistem saraf pusat. Yang kelima, konsentrasi tinggi dalam urin penting untuk mencegah nefropatik urat atau kerusakan ginjal akibat kristal urat. Yang terakhir, distribusi ini mendukung efektivitas allopurinol dalam pengelolaan hiperusemia dan gout jangka panjang. Metabolit dan interaksi obat biopolimernya itu, di mana allopurinol memiliki metabolisme yang terbatas karena sebagian besar efek farmakologi farmakokinetik berasal dari metabolit aktivitasnya oksipurinol. Metabolisme itu yang pertama, diubah di hati menjadi oksipurinol atau metabolit aktif. Tidak mengalami metabolisme fase 1 oleh enzim CYP450, oksipurinol memiliki waktu paruh lebih panjang dan aktivitas yang lebih kuat. Metabolisme utamanya bersifat non-mikrosomal dan tidak bergantung pada sitokrom P450. Ada interaksi obat biopolimer. Yang pertama, tidak berikatan dengan
PBB karena bukan obat antibiotik. Yang kedua, bekerja dengan menghambat enzim santin oksidase. Yang ketiga, menghambat konversi ifoksantin dan santin menjadi asam urat. Yang terakhir, interaksi terjadi tingkat enzimatik bukan pada struktur dinding sel. Terus farmakokinetik ekskresi. Ekskresi allopurinol terutama melalui ginjal dengan mekanisme berikut. Yang pertama itu ada faktor struktur yang mempengaruhi ekskresi, yang terdiri dari ukuran molekul kecil, kelarutannya itu tinggi dalam air, tidak berikatan kuat dengan protein plasma. Terus yang kedua ada mekanisme ekskresi. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, kedua sekresi tubular aktif atau terutama untuk oksipurinol. Yang ketiga, reabsorpsi minimal. Yang keempat, ekskresi dalam bentuk oksipurinol sebagai metabolit utama. Yang terakhir, ekskresi empedu sangat sedikit atau tidak signifikan. Terus ada reaksi-reaksi metabolisme allopurinol, yang dimana reaksi utama metabolisme allopurinol itu merupakan reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim santin oksidase untuk mengubah allopurinol menjadi oksipurinol atau metabolit aktif. Purinol seri homolog. Perbandingan dengan homolognya itu yang pertama ada allopurinol versus hiposantin, yang kedua allopurinol versus oksipurinol, yang ketiga ada allopurinol versus tiopurinol, yang terakhir ada allopurinol versus febuxostat. Yang dimana di sini juga saya sudah mencantumkan struktur-struktur dari hebusantin, oksipurinol, tiopurinol, febuxostat. Di sini juga sudah dapat dari struktur ini juga dapat dilihat perbedaannya sangat jelas. Terus ada pengaruh rantai samping. Yang pertama ada posisi 1 dan 7 pada cincin purin. Kedua, penggantian gugus OH dan NH. Oksipurinol gugus hidroksil tambahan. Terus prinsip Ferguson. Menurut prinsip Ferguson, aktivitas biologis berhubungan dengan kelarutan dan distribusi obat dalam fase lipofilik. Yang pertama ada senyawa berstruktur spesifik. Allopurinol bekerja secara spesifik sebagai analog purin, menghambat enzim oksidase santin oksidase secara kompetitif. Interaksi stereospesifik dengan sisi aktif enzim selektif terhadap santin oksidase tidak mengganggu enzim lain. Yang kedua ada senyawa berstruktur tidak spesifik yang terdiri dari allopurinol bukan senyawa dengan aktivitas permukaan, tidak bertindak sebagai denaturan protein, tidak mengganggu integritas membran secara tidak spesifik. Terus ada hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis allopurinol. Modifikasi isoterisme pada allopurinol, yang dimana modifikasi isoterik digunakan dalam pengembangan analog allopurinol untuk meningkatkan selektivitas dan efektivitas penghambatan santin oksidase. Contoh modifikasi isoterik itu yang pertama penggantian gugus O dengan S menghasilkan tiopurinol dengan aktivitas serum, namun profil toksisitasnya itu berbeda. Perubahan posisi gugus amino atau keton pada cincin purin mempengaruhi kekuatan ikatan pada sisi aktif enzim. Yang terakhir, penambahan gugus hidroksil itu menghasilkan oksipurinol metabolit aktif dengan waktu paruh lebih lama. Terus yang kedua ada inflamasi ini terhadap aktivitas. Yang pertama isosterisme mempengaruhi afinitas terhadap santin oksidase. Kedua, perubahan distribusi muatan pengaruh pengikatan enzim dan efektivitas inhibisi. Yang terakhir, modifikasi gugus yang berkaitan dengan enzim dapat mengubah potensi dan durasi kerja. Terus selanjutnya itu ada isomer dan aktivitas biologis allopurinol. Yang pertama itu ada isomer optik, yang dimana allopurinol tidak memiliki pusat chiral, itu tidak ada enantiomer optik, ketidakadaan sterokimia absolut memudahkan sintesis dan minimalkan variasi aktivitas akibat isomer optik. Terus yang kedua ada diastereoisomer yang di mana tidak relevan atau tidak ada pusat chiral dalam bentuk molekul. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada implikasi terhadap aktivitas yang terdiri dari teotomerisme berperan atau sebagai kunci terutama yang meniru
Ifosantin secara elektronik atau spesial mampu menghambat XO dengan efektif. Yang kedua, stabilitas konformasi planar memastikan ikatan hidrogen dan interaksi pi terbentuk optimal di situs aktivitas menghambat penurunan produksi asam urat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.